Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita semua di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah bertemu dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di bulan yang penuh kemuliaan, Syahrul Ramadan. Hari ini tepat pada tanggal 25 Ramadan, Allah memberi kesempatan kepada kita masih bisa menghirup nafas hingga detik ini. Maka dari itu, dengan nikmat yang Allah karuniakan hingga detik ini, marilah kita senantiasa gunakan untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini dan seterusnya senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Salam beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Di bulan yang penuh mulia ini, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya pada diri kita para jamaah, sudahkah kita memetik buah di dalam bulan Ramadan ini? Atau kita hanya merasakan lapar dan dahaga saja? Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, rubba siyam hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini disebabkan karena mereka tidak berpuasa dari apa yang Allah Ta'ala haramkan. Mereka seakan-akan menganggap bahwa puasa itu hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa saja, pembatal-pembatal puasa saja, tidak yang lainnya. Bahkan kalau kita telaah di dalam hadis Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir,
bahwasanya menjelaskan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makna asyam di sini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan senantiasa menahan apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan dari segala perkataan yang menyakiti orang lain, menahan dari segala perbuatan yang sehingga Allah membuat murka kepada kita, menahan dari segala hal yang menimbulkan dosa kecil ataupun dosa besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga bersabda, malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillah hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka di dalam hadis ini menampar kepada kita semua, kalau kita puasa tapi perbuatan kita masih membuat Allah murka, kalau kita puasa tetapi kita masih meninggalkan sholat, kalau kita puasa tapi kita enggan untuk bersedekah, maka Allah tidak butuh dengan puasa kita para jemaah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Karena puasa hakikatnya adalah ibadah langsung menuju pada Allah. Kullu amalin ibni Adam lahu. Sesungguhnya amalan semua anak Adam itu kembali kepada dirinya masing-masing. Illa siyam fa innahu li fa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Laisa siyam minal akli wasyarab, inna siyam minal lahwi warrafath. Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi puasa adalah menjauhi segala perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Buah utama puasa adalah takwa. Hakikat takwa ini digambarkan dengan sangat jelas dan dalam perbincangan sahabat Umar bin Khattab bersama Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan pada jalan yang penuh dengan duri?" Maka Umar menjawab, "Pernah, wahai Ubay." Maka Ubay bertanya lagi, "Apakah yang kau lakukan saat itu, wahai Umar?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Tentunya aku berjalan sangat hati-hati." Kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan, "Itulah hakikat takwa." Lalu Umar radhiyallahu anhu pun memberi definisi takwa. Takwa adalah berjalan di hutan di atas duri dengan sangat hati-hati. Karena itu para jamaah, takwa tidak hanya berkaitan dengan rasa takut di dalam masjid saja, tidak hanya merasakan rasa takut di atas sajadah saja, tetapi harus tercermin pada sikap hati-hati kita, takut kepada Allah dalam semua dimensi, dalam semua kehidupan, keyakinan, sosial, politik, ekonomi, budaya, peradaban, dan seterusnya. Belum dikatakan takwa kalau masih memakan riba, kalau masih menyakiti sesama muslim, kalau masih korupsi, membiarkan saudara muslim menderita, menyerahkan kekayaan alam kepada penjajah, dan menghambakan kepada sesama manusia. Belum dikatakan takwa para jamaah jika masih melampaukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai aturan kehidupan. Belum dikatakan takwa para jamaah kalau masih menganggap ajaran Islam sebagai musuh dan ancaman. Belum dikatakan takwa kalau masih percaya dan yakin
ada ajaran selain Islam yang benar dan menganggap ajaran Islam sama dengan ajaran agama yang lainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa mengharuskan kita terkait dengan syariat Islam, meninggalkan dan menanggalkan aturan selain Islam. Imam At-Tabrani saat menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 antara lain mengutip Al-Hasan menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka dan melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah tetapkan atas diri mereka. Dengan demikian para jemaah, jika takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap orang yang mukmin, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah. Mereka berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mereka berupaya dengan sepenuh hati menjauhi kesyirikan. Mereka senantiasa menjalankan ketaatan. Mereka takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka senantiasa berupaya menjalankan semua kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya. Maka menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya tentu dengan seluruh syariat-syariat yang berkaitan akidah dan ubudiyah, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan seterusnya, bahkan hingga sanksi hukum. Inilah takwa yang hakiki. Buah Ramadan dalam sebulan penuh, sudahkah ini terjadi pada diri kita? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita